Kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Christian Grich. Saudara, tadi kalau Anda menyimak Waldus Situmorang, pengacara dari kedua terdakwa saat ini menyebut bahwa keduanya terdakwa kliennya telah mengembalikan duit juga. Jadi kan ketika Pak Agus bilang bahwa ada 14 nama, selain Pak, berarti kita terhitung juga Pak Irman dan Pak Sugiharto. Termasuk di dalamnya ada beberapa anggota DPR dan juga perseorangan. Begitu kalimat dari Pak Agus. Menurut Anda, kemudian kita bisa dalam tanda petik mendebak-debak, tapi bukan persoalan itu, tapi perlukah atau sudah tepatkah langkah KPK untuk kemudian belum menetapkan status tersangka? Baru Pak Irman dong, Pak Sugiharto yang baru ditetapkan. Pertanyaannya, apakah 14 nama itu harus diproses? Ya, bahwa kemudian 14 nama yang sudah mengembalikan, itu kan sebetulnya mengkonfirmasi bahwa sebelumnya pernah ada penerimaan. Konteks penerimaan inilah yang kemudian dipermasalahkan. Sekurang-kurangnya, kalaupun nggak ada hubungan sama IKTP, ya itu udah gratifikasi. Ini memang menurut saya itu secara hukum harus diproses, harus dimintai pertanggungjawaban. Nah itu pertama. Nah yang kedua, kita juga harus lihat beberapa puzzle-puzzle yang sudah mulai muncul baik di publik maupun di persidangan. Ada beberapa nama yang sudah disebut dalam bentuk jumlah, tapi nggak tahu siapa namanya. Ada 14 nama sudah mengembalikan. Apakah ada disebut juga situ adalah bagiannya ada yang individu, ada yang korporasi, ada juga pejabat Kemendagri. Ya, ada yang dari pihak. Terhitunglah Pak Irman dan Pak Sugiharto. Tadi dikonfirmasi oleh Pak Waldus, mereka sudah mengembalikan. Itu angka 14. Kemudian ada lagi yang kalau kita hitung dalam persidangan, ada 22 nama yang disebut secara jelas. Teguh Juwarno diantaranya, yang sekarang memberikan kesaksian juga Ibu Miriam, itu adalah 22 nama. Taufik Effendi. Ya, terus kemudian ada lagi 37 nama. Yang tidak disebutkan rinci di surat dakwaan. Dalam surat dakwaan, dia adalah Komisi 2. Jadi memang ini ada beberapa hal yang kemudian dalam dakwaan juga muncul, dalam publik juga muncul, sehingga menimbulkan pertanyaan. Pada titik ini sebetulnya ini perlu diberikan masukan kepada KPK bahwa terkait dengan strategi penuntutan ini tidak perlu disampaikan ke publik kalau memang dia belum masuk dalam dakwaan dan belum akan dibuktikan. Menurut saya ini menjadi masukan ya buat pimpinan. Misalnya dia mengatakan 14 nama sudah mengembalikan. Loh, dalam konteks memberikan dakwaan itu kan dia harus terang-terangnya. Bahkan kalau dalam istilah itu liputan dari matahari, kira-kira begitulah. Nah, maka kemudian kan ini harus jadi masukan. Nah, di sisi yang lain tentu kita juga mengharapkan kalau memang itu bagian strategi tidak perlu disampaikan kepada publik. Tapi kalau memang itu sudah ada, memang harus dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya dalam arti apa? Dalam konteks Bu Yanti tadi mengatakan bahwa pertanggungjawabannya apakah dengan segera menetapkan status hukum dari sekarang kita bahas ke situ. Kalau soal segera, tentu kita bicara soal strategi penuntutan. Jadi saya coba pisahkan mana yang statement di publik dan belum melakukan pembuktian dan dalam dakwaan belum ada. Satu lagi yang sudah masuk dalam proses. Nah, pada yang sudah disampaikan itu menjadi masukan buat Pak Agus dan kawan-kawan tentu saja dalam memberikan pernyataan. Nah, soal dalam kasus perkara tentu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Paling tidak diproses. Karena apa? Dalam perkara kan ada dua yang mau coba dibuktikan kalau kita baca dakwaan. Korupsi pengadaan dan korupsi penganggaran. Dalam konteks korupsi penganggaran itu kan sudah jelas. Misalnya beberapa nama sudah mengakui ya, termasuk Pak Gamawan mengakui menerima walaupun keterangannya itu pinjaman 1 miliar. Misalnya begitu. Kemudian Ibu Dian Budi Anggraini, Sekretaris Jenderal. Kemudian yang lain-lainnya menurut saya dalam konteks korupsi pengadaan ini sudah mulai kelihatan titik terangnya. Makin kelihatan terang. Nah, yang sekarang sedang dilihat adalah proses penganggarannya. Ini yang kemudian masih menimbulkan banyak tanda tanya. Beberapa nama membantah, Pak Teguh juga membantah, Teguh Juwarno mengatakan, oh ini tidak hadir di dua rapat tanggal 5 Mei, 11 Mei pada saat bahkan ya Ibu Miriam juga mengatakan dia mencabut seluruh keterangannya. isi BAP. Nah, tentu ini yang memang masih menunggu karena memang ini baru sidang ketiga. Yang tentu saja ini masih panjang, kita belum berani memberikan penilaian atau spekulasi terkait dengan bagaimana proses kelanjutan dalam perkara ini sebetulnya. Bu Yanti, menurut Anda seharusnya ada nama-nama yang sudah dibuka dan mengakui di muka sidang, seharusnya mereka juga sudah ditetapkan status hukumnya seperti apa? Iya, sebetulnya kan begitu ya, nama-nama yang sudah dibuka di sidang dan kemudian kan KPK itu kan latar belakang dari nama-nama di surat dakwaan dan dia punya bukti-bukti lain. Jadi begini, kalau sampai ya mereka-mereka itu juga tidak jelas. Kalau KPK kan biasanya tersangka, diperiksa, tertangkap, diperiksa 24 jam paling lama, ditahan. Itu lebih aman gitu. Daripada seperti ini sekarang ini kan kita juga tidak tahu. Dan begini, kalau saya itu mendorong agar KPK, menurut bayangan saya kalau memang ada penerimaan sekian-sekian ke beberapa orang itu, kalau memang buktinya memang sudah firm betul, sudah kuat buktinya, saya membayangkan tadinya 2,3 triliun itu pasti tersangkanya juga banyak, 40 berapa tuh semuanya besar sekali angkanya ya. Iya, besar sekali angkanya. Dan itu kalau memang angkanya yang dibagi-bagi itu kan jelas ya bahwa angkanya itu
misalnya sekian-sekiannya kan jelas ya. Bahkan disebutkan di surat dakwaan, A menerima berapa, Ya, B sekian. menerima Nah, itu berapa kan dari... pasti berdasarkan bukti yang sangat akurat lah, nggak mungkin karena kecuali kalau KPK mengatakan bahwa ratusan juta misalnya atau sekian puluh miliar itu baru dia mungkin kita itu belum, tapi KPK sudah sangat ini. Jadi dalam hal ini kenapa kok jadi lama, sementara sudah disampaikan dulu ya bahwa ada yang belum tapi sudah menerima tapi sudah mengembalikan. Nah, ada yang belum mengembalikan. Belum mengembalikan, tapi yang sudah mengembalikan tetapi belum dinyatakan ditetapkan sebagai statusnya. Nah, status kan hukumnya belum ditetapkan. Tidak baik. Mas Tama, kan kerja KPK berbeda dengan kerja kepolisian. Mereka berbeda ketika masuk ke tahapan penuntutan, kerja kepolisian selesai. Tapi kan di KPK jauh lebih luas ya. Mereka dari tahapan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan, jaksa juga jaksa KPK. Kenapa kemudian kalau 14 nama yang sudah mengembalikan, yang sudah jelas mereka mengakui sebuah tindak pidana, mereka telah menerima gratifikasi, tapi kok lama betul di prosesnya? Yang kita lihat kan sekarang baru dakwaan. Jadi memang secara bukti kita pun dari publik belum punya, kecuali soal pengadaan. Kalau pengadaan kita bisa akses kontraknya, kita bisa lihat misalnya bagaimana efeknya sekarang pengadaannya, tetapi dalam konteks penerimaan ini kan masih belum ada bukti yang belum kita lihat ya, kecuali sidang. Nah, tentu saja dalam konteks ini kita masih harus lihat, semenjak saya baca dakwaan itu sebetulnya sudah kelihatan ada 3 tahapan yang coba dibuktikan oleh KPK. Tahap pertama soal pengadaan barang dan jasanya, sudah mulai kelihatan. Tahapan kedua, ini bicara soal yang menjadi penghubung. Makanya kemudian Andi Narogong jadi tersangka. Nah, ini kita lihat sekarang tersangka karena apa? Dari dakwaan jelas perannya, dia aktif dalam pengadaan, dia yang mengkondisikan dalam tanda kutip, kemudian komunikasi yang dibangun dengan legislatif pun dia juga yang melakukan. Nah, tentu ini tahapan yang kedua. Nah, kalau kita bicara soal legislatif, tentu ini menjadi tahapan yang ketiga yang akan coba dibuktikan oleh KPK. Tapi ini masih sidang ketiga, masih panjang sekali tahapannya. Ada 133 saksi yang hendak diperiksa, ini baru 2 kali 7, baru 14-an orang yang diperiksa lah. Saya sebelum terakhir nih, saya ke Pak Waldus terlebih dahulu. Pak Waldus, tadi di muka sidang ada keterangan atau seorang saksi, dalam hal ini Miriam Haryani, mencabut seluruh isi dari berita acara pemeriksaan yang akhirnya kemudian menyatakan bahwa ia tidak betul atau tidak benar ia meminta uang kepada Irman, salah satu klien Anda, untuk kemudian dibagi-bagikan pada Agustus 2012 kepada sejumlah anggota DPR ketika itu, Komisi 2. Ini seperti apa sikap Anda? Ya, jadi tadi juga pada waktu persidangan, majelis hakim sudah menanya sedemikian rupa mengenai berita acara dari Ibu Meriam. Nah, Ibu Meriam secara tegas menyatakan bahwa beliau mencabut seluruh isi daripada berita acara. Nah, oleh karena itu majelis hakim kemudian menanya dan sedemikian rupa untuk mengetahui keadaan-keadaan apakah yang kemudian melatar belakangi sehingga Ibu Meriam mencabut isi berita acaranya. Nah, majelis hakim juga sudah menyatakan bahwa isi berita acara yang dikemukakan oleh Ibu Meriam sesungguhnya ini secara sistematik bisa terurai dengan baik. Tapi tentunya hak Ibu Meriam di persidangan, apakah dia menjelaskan, apakah dia mencabut, tetapi fakta di persidangan beliau mencabut. Nah, oleh karena itu pada persidangan yang akan datang akan dilakukan perbalisem. Jadi artinya hari Senin akan dilakukan lagi persidangan untuk beliau, seraya menghadirkan penyidik yang menyidik Ibu Meriam. Itu yang kita peroleh dan itu yang menjadi sikap majelis yang kita ikuti tadi di dalam persidangan, Mbak. Menyikapi hal itu Anda juga tentu akan menghadirkan, apakah akan menghadirkan saksi? Setidak-tidaknya tadi saya dengar di persidangan, saya hadir langsung di persidangannya Pak Waldus, Anda dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kami akan menghadirkan saksi yang memberikan keterangan atau mereka lah, atau dialah yang menyerahkan uang 5 miliar tersebut kepada Miriam Haryani sekira Agustus 2012. Ya, tadi kita sudah menyampaikan seperti itu dan tentu nanti yang menghadirkan itu adalah jaksa penuntut umum. Satu. Yang kedua, kita juga berkepentingan untuk menghadirkan saksi yang menurut kita memberikan, nah guna memastikan mengenai apa yang dilakukan oleh klien kita terdakwa 2. Nah, terdakwa 2 karena terdakwa 2 juga nantinya tentu tidak akan
tidak akan sudi untuk memberikan uang yang sepatutnya diberikan kepada dia kemudian ke yang lain. Nah tentu kalau demikian nanti kan kepadanya akan dibebankan untuk mengganti atau mengembalikan. Nah ini klien kita terdakwa 2 merasa keberatan. Jadi ini memberatkan klien Anda, di samping kemudian tuduhan untuk keterangan palsu di muka sidang ya Pak Waldus. Singkat saja ke Bu Yenti dan Pak Mas Tama untuk kemudian dengan menyaksikan 2 kali persidangan menghadirkan saksi, Bu Yenti singkat saja, apa seharusnya langkah paling dekat, paling cepat, paling tepat yang seharusnya diambil oleh KPK? Ya, nama-nama yang disebutkan dari hasil-hasil sidang ini kemudian harus diambil langkah-langkah pemeriksaan lagi, penyidikan, karena kan sebetulnya ya dengan adanya JPU-nya juga di KPK itu lebih memudahkan dibandingkan polisi karena mereka koordinasi sejak awal. Karena mereka satu atap kan. Kalau polisi kan selesai di penyidikan. Penyidik selesai itu harus meyakinkan jaksa, itu adalah satu langkah yang sulit juga. Ini sebetulnya beda institusi ya. KPK diberikan suatu kemudahan karena memang lebih dalam tanda petik super body itu tadi kan, bahwa lebih kemudah karena antara penyidik dan JPU-nya kan satu, jadi banyak yang harus dilakukan berdasarkan keterangan yang ada di dalam persidangan yang ketiga ini ya. Ketiga ini. Jadi ini banyak mereka harus segera diperiksa. Jadi polanya begini. Jadi 2 orang dijadikan tersangka, kemudian sekarang 3 ya, 3 semoga ditahan besok, kalau enggak pernah berbahaya kan. Andi Agustinus? Iya, karena dia kan yang menyatakan membagi-bagi dan kemudian mereka yang mengaku di persidangan telah menerima. Ya, tinggal yang mereka kan tidak mengaku menerima yang 37 ini yang kan harus didalami. Jadi polanya nampaknya strateginya ini yang 3 orang ini nanti segera, ini 2 sudah, 1 tersangka. Nah, dari ini mereka akan harus melihat menyidik orang-orang, menyelidiki, memberikan proses hukum memeriksa orang-orang yang disebutkan ini bahkan masih dalam saksi. Mas Tama? Ada beberapa titik krusial ya dalam dakwaan yang coba disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama soal kesaksian di muka sidang maksud Anda ya? Dalam dakwaannya. Tentu itu ada beberapa hal yang menurut saya krusial. Beberapa nama yang punya peran penting itu meninggal ya. Ada Mustoko Weni, kemudian juga ada Brodina Pitupulu. Nah tentu ada pertaruhan yang besar oleh KPK karena apa? Di situ perannya aktif misalnya membagikan, meminta dan tempatnya dipakai dan lain sebagainya. Menurut saya nanti akan jadi pertaruhan yang krusial. Nah kemudian yang kedua adalah soal pencabutan dari BAP. Tentu saja ini ada implikasi dalam konteks pembuktian. Maka dalam waktu dekat dalam pandangan saya hal paling penting oleh KPK adalah menyiapkan pembuktian untuk mengcover beberapa di nama luar yang dari tadi keterangan yang saksi sudah karena meninggal. bisa saja mereka menarik keterangan di muka sidang. Itu yang perlu dilakukan karena apa? Satu saksi ini buktinya sudah dicabut begitu. Tidak sembarangan menarik. Jadi alat bukti lain yang harus tidak sembarangan menarik juga kan ada proses. Dari Senin juga nanti akan dikonfrontir dengan para penyidik. Tapi menurut saya juga fakta-fakta lain harus juga disiapkan dalam waktu dekat karena kita menunggu itu sebetulnya. Kita ucapkan semangat untuk KPK sebenarnya. Kita dorong supaya lebih cepat, lebih berani karena memang harus cepat karena 2,3 dan jangan lupa itu uang itu harus dicari pakai TPPU kan KPK tidak mau. Baik, betul. Agak sulit. Terima kasih Ibu Yenti Ganarsi, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, kemudian juga peneliti dari ICW Tama S. Langkun, dan juga Pak Waldus Situmorang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Pak, pengacara dari 2 terdakwa kasus dugaan korupsi KTP.